Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini kita akan membahas mengenai query lanjutan. Oleh saya Lia Zairo, dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara. Pokok bahasan dalam materi query lanjutan ini adalah subquery dan penggunaannya, subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam klausa from, ekspresi scalar, korelasi subquery dengan penggunaannya, dan penggunaan query dengan klausa with. Tujuan pembelajaran dari materi ini dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery pada saat didapatkan nilai 0, dapat menulis subquery dalam klausa from, dapat menggunakan scalar subquery dalam SQL, dapat menggambarkan tipe dan dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menulis subquery yang berkorelasi, melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subqueries yang berkorelasi, dapat menggunakan operator axis dan not axis, dan dapat menggunakan klausa with. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam statement SQL yang lain. Subquery terdiri dari dua bagian, yaitu main query. Di sini ada main query dan juga subquery. Untuk subquery bisa juga disebut dengan inner query, dan main query biasa disebut dengan outer query. Subquery ada di sini. Ini adalah statement dari subquery, sedangkan yang ini adalah statement SQL dari outer query-nya. Pada gambar di atas, subquery dijalankan sekali sebelum main. Kemudian, hasil dari subquery digunakan oleh main query atau outer query. Nah, seperti ini contohnya. Statement yang ini adalah sintak untuk subquery, sedangkan yang ini adalah sintak untuk main query-nya. Contoh bentuk subquery di sini ada main query dan juga subquery. Query di atas akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai yang memiliki nomor pegawai 149. Sebelumnya, gaji dari pegawai yang dengan nomor pegawai 149 tidak diketahui. Untuk itu, kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui. Dan pada ilustrasi gambar di atas, nilai gaji dari pegawai 149 adalah 10.500. Subquery pada banyak kolom. Pada subquery pada banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple kolom. Berikut ini contoh pembandingan dengan banyak kolom dan baris. Ini akan dibandingkan manager ID-nya dan juga departemen ID-nya, dibandingkan dengan yang ada di sini. Ini adalah main query dan di sini subquery. Dibandingkan apakah manager ID dan juga departemen ID ini sesuai dengan yang ada pada subquery. Pembandingan kolom subquery pada banyak kolom. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan atau yang biasa disebut dengan pairwise comparison subquery, dan juga pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178 dan 174, dan bukan termasuk pegawai dengan nomor urut tersebut. Jadi sini ada main query-nya. Di sini dibandingkan dengan pairwise comparison, manager ID dan departemen dibandingkan pada yang ada pada subquery. Di subquery ini dicari manager ID dan departemen ID dari employee yang memiliki nomor pegawai 178 dan 174. Terus di sini ada kondisi lagi yang employee ID-nya bukan 178 dan 174. Jadi yang memiliki employee ID 178 dan 174 tidak akan keluar kembali. Berikutnya non-pairwise comparison subquery.
Berikut contoh pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan ID pegawai 174 atau 141, serta bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki ID pegawai 174 atau 141 dan bukan termasuk pegawai dengan ID tersebut. Di sini ditampilkan employee ID, manager ID, departemen ID dari employee yang manager ID sesuai dengan dibandingkan dengan yang ada pada subquery. Kemudian untuk departemen ID dibandingkan lagi dengan subquery lainnya yang menampilkan departemen ID. Kemudian sama seperti tadi di sini ada kondisi agar tidak menampilkan lagi nomor urut 174 dan 141. Maka hasil dari comparison subquery yang seperti ini, non-pairwise comparison, akan menghasilkan hasil yang lebih banyak daripada pairwise comparison. Karena jika pada pairwise comparison akan dicari manager ID dan departemen ID mana yang sesuai dengan manager ID dan departemen ID yang dimiliki oleh employee ID 174 dan 141. Tapi di sini mereka akan dibandingkan satu persatu. Manager ID pada main query dibandingkan dengan manager ID pada subquery. Kemudian departemen ID pada main query dibandingkan dengan departemen ID pada subquery, sehingga mereka hasilnya akan menjadi cross, jadi lebih banyak hasilnya daripada pairwise comparison subquery. Penggunaan query pada klausa from. Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Query menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai yang pada departemen tempat dia bekerja. Sini ditampilkan last name, salary departemen ID, dan salary AVG. Ini berasal dari tabel B. Tabel B ini merupakan tabel temporer. Jadi di sini ada tabel A, employees A. Di sini ada tabel B. Tabel B ini didapat dari select department ID, AVG, salary, dialiaskan sebagai sal AVG from employees yang di group by department ID. Kemudian akan diberikan relasi. Di sini relasinya adalah departemen ID yang ada A sama dengan departemen ID yang ada pada B. Kemudian akan dicari kondisinya yang A.salary, salary yang dimiliki oleh tabel A, employees A, lebih besar daripada salary AVG yang dimiliki oleh tabel B. Ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Scalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement, klausa from, dan where saja, daftar value dari statement insert. Pada standar SQL 99, scalar subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case, juga semua klausa dari select statement kecuali group by. Contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi case. Seperti ini contohnya. Di sini terdapat ekspresi case dan di sini digunakan scalar subquery. Ini contoh scalar subquery dalam klausa order by. Scalar subquery-nya ditempatkan pada klausa order by. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya sebagai berikut. Diambil baris dari outer query, kemudian dijalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, lalu digunakan hasil dari inner query tadi, nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Dan ini looping kembali pada tahap pertama, yaitu ambil baris dari query dari outer query. Korelasi subquery. Proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query. Kemudian, inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian, nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Berikut ini cara penulisan dari korelasi subquery. Di sini, inilah sintak dari korelasi subquery. Nah, pada gambar di atas ini, subquery merefer ke kolom dari tabel yang ada pada parent.
subquery di sini dia merefer ke kolom dari tabel yang ada pada parent atau author query. Berikut ini contoh penggunaan korelasi subquery untuk menghasilkan pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Di sini tampilkan last name, salary, department ID, employees, author yang salary-nya lebih besar dari employees, department ID, author, department ID. Korelasi update. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Dan seperti inilah sintak cara penulisannya. Update tabel 1 alias dari tabel 1, set kolom, kemudian subquery di sini select expression from tabel 2 dialiaskan tabel 2 where alias 1.column sama dengan alias 2.column. Kemudian di sini ada korelasi delete. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Delete from employees A. Ini sintak contohnya delete from employees A where employee ID kemudian sama dengan yang ada pada subquery select employee ID from employee history where employee ID sama dengan a.employee ID. Penggunaan operator exists dan not exists. Operator exists dan not exists digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Tapi jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Berikut penggunaan operator exists untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Sini dicari employee, ditampilkan employee ID, last name, job, department ID dari employee. Kemudian di sini dicari yang ada pada subquery select X from employees where manager ID sama dengan author.employee ID. Di sini dicari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Berikut penggunaan operator not exist. Kalau tadi kita sudah belajar exist, di situ akan mencari apakah ada. Dari sini kita gunakan not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Di sini tampilkan departemen ID, departemen name dari tabel departemen yang dialiaskan dengan D. Where not exist yang tidak ada pada select X from employees where departemen ID sama dengan D.department ID. Penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari satu kali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam tabel space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Berikut adalah contoh dari penggunaan klausa with. Contoh penggunaan klausa with di atas digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Lalu kita menuju pada latihan soal. Di sini pertama kita login dulu dalam ISQL Plus dengan menggunakan username HR. Untuk latihan pertama, kita disuruh untuk membuat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Jadi sini kita select first name, di sini kita select last name karena biasa digunakan adalah last name sebagai nama, kemudian department ID, salary from employees where department
ID dan salary-nya kita bandingkan dengan pairwise comparison in select department ID dan juga salary from employees yang kondisinya where salary-nya memiliki komisi. Berarti di sini artinya commission-nya bukan merupakan nilai nol. Maka akan tampilkan nama, departemen ID, dan juga salary dari pegawai yang departemen ID dan salary-nya sesuai dengan yang ada pada subquery, yaitu select department ID, salary from employees yang memiliki komisi atau commission PCT, commission-nya is not null. Selanjutnya kita ke nomor 2. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Di sini kita select class name-nya, kemudian department name-nya, lalu salary dari tabel employees, dan juga departemen karena terdapat department names, jadi kita juga manggil dari tabel departments. Kemudian kita relasikan where employees dot department ID sama dengan departments dot department ID. And salary-nya, salary dan komisinya. Komisi di sini ada yang tidak memiliki komisi atau komisinya null. Jadi di sini kita gunakan NVL. NVL untuk commission-nya jika null kita rubah menjadi 0. Ini kita bandingkan dengan pairwise comparison dengan yang ada pada select yang ada pada subquery, salary, kemudian NVL, commission, from employees, where department ID in, di sini kita ada subquery lagi, select department ID from departments where location ID-nya sama dengan 1700. Maaf, di sini terdapat kesalahan penulisan. Maka akan tampilkan nama, departemen name-nya, dan juga salary dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Selanjutnya nomor 3, buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja, hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kochar. Di sini data Kochar tidak ditampilkan dalam hasil query. Kita select di sini, select class name, employee ID dari tabel employees. Kemudian di sini kita beri kondisinya where location
ID-nya sesuai dengan, di sini kita select lagi pada subquery, select location ID from locations yang city-nya like T jadi sini dicari yang city-nya berawalan dengan huruf T. Maaf. Maaf, terjadi kesalahan. Di sini kita buat query untuk menampilkan nama pegawai, kita lakukan select last name. Kemudian di sini tanggal mulai masuk kerja, hire date, dan juga di sini gajinya, salary dari tabel employees from employees. Kemudian di sini kita cari kondisinya where salary in, salary dibandingkan dengan select salary from employees where last name-nya sama dengan Kochhar and last name-nya bukan Kochhar. Jadi di sini data dari Kochhar tidak akan ditampilkan kembali. Maka hasilnya kan seperti ini. Tampilkan nama, tanggal mulai masuk kerja, dan juga gaji untuk semua pegawai memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kochhar. Tapi untuk data dari pegawai Kochhar tidak tampilkan kembali. Selanjutnya kita menuju nomor 4, buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Jadi di sini kita gunakan select last name, namanya, kemudian employee ID-nya, nomornya dari tabel employees. Kemudian kondisinya di sini where department ID-nya sesuai dengan, sama dengan yang ada pada subquery select department ID from departments where location ID sesuai dengan yang ada pada subquery selanjutnya select location ID from location dengan kondisi where city like T yang berawalan dengan T, dan selanjutnya terserah huruf apa. Maaf, terdapat kesalahan. Location ID. Jadi akan tampilkan nama pegawai dan juga nomor ID-nya dari pegawai bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Selanjutnya kita kerjakan nomor 5, buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja, yang kemudian diurutkan berdasarkan gaji, berdasarkan rata-rata gaji. Jadi di sini kita select, ada dua tabel di sini, employees A dan juga nantinya ada tabel B yang didapatkan dari subquery. Di sini kita select last name a.salary,
kemudian a.department ID, dan juga b.rata from employees A. Sini dari tabel from employees A, dan juga kita lakukan select lagi department ID, AVG salary yang dialiaskan sebagai rata from employees, lalu lakukan group by berdasarkan department ID. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi kolom B, tabel B. Kemudian di sini kita berikan kondisi where a. Sebelumnya kita relasikan keduanya, department ID sama dengan b. Department ID, dan kondisi selanjutnya a.salary lebih besar daripada b. rata-rata gaji yang ada pada B. Kita order by b. rata-rata gajinya. Jadi akan tampilkan last name, salary, department ID, dan juga rata-rata gaji. Pada departemen tempat mereka bekerja. Sekarang kita menuju nomor 6. Di sini kita disuruh untuk menampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. Supervisor di sini kita artikan sebagai manager. Pertama, digunakan operator not exist. Untuk melakukan not exist di sini kita bisa select last name from employees yang kita aliaskan sebagai E. Sini where not exist yang tidak ada dalam subquery. Kita di sini cari yang punya yang tidak ada pada pegawai yang memiliki manager. Jadi di sini kita select last name untuk subquery-nya from employees where manager ID-nya sama dengan yang dimiliki oleh E. Manager ID. Jadi sini akan dicari last name dari employees yang tidak memiliki supervisor, jadi tidak ada manager ID-nya. Ini jika kita menggunakan operator not exist. Tapi bagaimanakah jika kita menggunakan operator not in? Apakah bisa? Dan bagaimana caranya? Ya, jika kita menggunakan operator not in, kita bisa sekali lagi untuk menuliskan query-nya, query yang tadi telah kita gunakan untuk menampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor dengan menggunakan operator not exist. Di sini kita tampilkan, kita select last name-nya from employees A, where kalau tadi kita hanya menggunakan not exist, tapi kali ini kita harus untuk menggunakan in, kita harus menambahkan apa yang ingin kita cari. Di sini contohnya kita menambahkan last name. Kita ingin mencari last name. Apakah last name ini is not in? Not in. Jadi tidak ada pada select last name from employees where manager ID-nya sama dengan yang dimiliki oleh E.manager ID. Isinya kita hilangkan. Nah, maka jika
Jika menggunakan operator not in, sintaknya adalah seperti ini. Kita harus menampilkan apa yang kita cari pada subquery, apa yang kita sesuaikan pada subquery. Beda dengan kita menggunakan axis tadi. Kita hanya menggunakan where axis, lalu kita tampilkan not axis atau axis pada subquery-nya. Tapi ketika kita menggunakan not in, maka kita harus memberikan kondisi apa yang ingin kita bandingkan. Jika kita ingin membandingkan last name-nya, kita bandingkan dengan last name. Departemen ID, kita bandingkan dengan departemen ID. Employee ID juga demikian. Maka jika ditanya apakah persoalan ini bisa dipecahkan dengan menggunakan operator not in, bisa, tapi dengan sintak yang sesuai dengan yang digunakan oleh not in. Selanjutnya nomor 7, buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Di sini kita select last name dari employee A, dan di sini ada tabel temporer lagi, departemen ID AVG, rata-rata dari gaji yang dialiaskan sebagai kolom AVG dari tabel employees yang kita group by departemen ID. Ini adalah tampil temporer B. Kemudian di sini kita beri kondisi where a.departemen ID sama dengan b.departemen ID, dan a.salary-nya kurang dari b.avg. Maka tampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Selanjutnya kita menuju ke soal nomor 8. Buat query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega, di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji lebih tinggi. Pertama di sini kita select class name-nya untuk mencari nama. Kemudian di sini from employees, dari tabel employees yang dialaskan sebagai E, dan juga tabel employees M. Employees A ini tadi akan menyimpan employees A itu yang ini kita bandingkan, dan juga employees M itu tadi adalah untuk mencari koleganya. Di sini kita beri kondisi where departemen ID kita relasikan terlebih dahulu sama dengan m.departemen ID, dan m.hiredate-nya kondisinya m.hiredate itu lebih besar daripada e.hiredate, dan m.salary yang dimiliki oleh M yang koleganya tadi lebih besar dari e.salary. Lalu kita bisa melakukan order by e.lastname misalnya. Nah, tadi kita menuliskan m.hiredate lebih besar dari e.hiredate karena jika dia bekerja sesudahnya, maka otomatis tanggal bekerjanya akan lebih besar daripada pegawai yang mulai bekerja sebelumnya. Maaf, di sini kita ada masalah dalam ketikannya. Di sini last name kan dimiliki oleh dua, ada di tabel employee E dan juga employee M. Maka jika kita tidak menampilkan dari mana last name itu berasal, dari tabel apa, maka akan terjadi error seperti ini. Jadi di sini kita e.last name karena yang kita cari adalah, kita tampilkan adalah last name-nya yang dimiliki oleh tabel employees E. Nah, maka akan tampilkan seperti ini.
sini kita juga bisa menggunakan distinct agar tidak memunculkan banyak, agar tidak ada baris ganda di situ. Selanjutnya untuk nomor 9, buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. Gunakan scalar subquery untuk mendapatkan nama departemen dalam statement select. Di sini kita tampilkan select employee ID, last name-nya, kemudian b.department ID, departemen name, dari tabel employees yang dijelaskan sebagai tabel E, dan juga sini select department ID, department name, from departments yang kita jelaskan sebagai tabel temporer B, where a.department ID sama dengan b.department ID. Maka tampilkan nama pegawai, dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. Selanjutnya kita buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan klausa with untuk menulis query tersebut. Beri nama summary. Jadi di sini kita with tab cost, kita aliaskan select d.department name, kemudian sum a.salary, kita aliaskan sebagai total gaji, kita aliaskan sebagai summary. Dari tabel employees E dan juga departments D. Kondisinya di sini kita relasikan terlebih dahulu e.department ID sama dengan d.department ID. Lalu kita lakukan group by d.department ID, group by d.department name. Sini select summary, nya. Sini kita select bintang from tab cost, where summary lebih besar dari kalau kita gunakan order by department name.
ini kesalnya terdapat di sini. Di sini kita departemen, salah ketik tadi titik, seharusnya itu adalah underscores. Maka tampilkan departemen name dan juga summary. Selanjutnya nomor 11. Buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari semua sales manager dengan job ID yang berawalan sa. Setelah itu huruf ketiganya, terserah huruf ketiganya apa, dan juga berakhiran man. Urutkan berdasarkan gaji, jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Di sini kita select employee ID. Select employee ID, last name, salary, from employees, where salary all, select salary from employees where job ID-nya sama dengan di sini dia berawalan sa, huruf ketiganya bebas dan berakhiran man. And job ID-nya bukan sa man. Maaf, di sini maksudnya bukan huruf ketiga, tapi huruf awalnya 2 huruf di depan adalah sa dan 3 huruf belakang adalah man. Kita lakukan order by salary dari tinggi ke rendah, jadi descending. Maka akan ditampilkan employee ID dan juga last name dan salary yang lebih tinggi dari semua sales manager yang job ID-nya sa dan man. Urutkan berdasarkan jumlah gaji, yang diurutkan berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Ya, demikian materi kita mengenai query lanjutan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.